Kita naikkan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Pada sore hari ini kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dan kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Dimuliakan, ditinggikan.
Tuhan sore hari ini. Semua adalah berkat kemurahan-Mu Bapa, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji Engkau dalam ibadah kami pada sore hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir, Engkau memberkati kami semua. Apapun cuaca hari ini Tuhan dan saat ini Tuhan, kami percaya hati kami tetap bersuka cita karena terus ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Bapa, siap mau bersorak-sorai memuji nama-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami. Karena Engkau selalu melindungi dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Ada sukacita kita hari ini karena ada bersama-sama dengan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Tuhan, kita boleh bersorak-sorai bersukacita sore hari ini. Cuaca tidak menghalangi kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dasar dari yang kuharapkan. Oh haleluya, dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Dasar dari yang kuharapkan, dari sayang tak kulihat. Oh, katakan iman. Memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
seorang raja yang agung dan mulia. Dia adalah pencipta kita semua. Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Seluruh dunia ini Dia yang ciptakan. Dia yang berkuasa. Dia yang telah menyelamatkan kita. Mari kita datang kepadanya. Mari kita mau tersungkur di kakinya. Katakan apa yang menjadi kerinduan hatimu, karena Dia adalah Tuhan yang selalu menjaga kita. Kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi padamu saat ini, percayalah Tuhan itu ada bagimu. Kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan. Oh haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Oh, katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Oh, katakan, kita tak perlu takut. Kita tak perlu bimbang. Karena ku tahu Kau bersamaku. Beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih bisa pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sore hari ini kita mulai belajar mengandalkan Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kemauan kita, tapi Dia tahu yang terbaik buat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuka diri kita untuk dijamah dan dibaharui oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, aku berserah kepadamu saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang, karena
adalah penolong kami yang setia. Dan kami mau berserah di kaki-Mu Tuhan sore hari ini. Biarlah firman yang ditabur oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar membuat kami pasrah dan berserah di hadapan-Mu Tuhan. Benar-benar kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Agar Engkau terus menuntun kami. Agar Engkau terus Bapa menjadi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu berkuasa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman. Biarlah hikmat-Mu ada padanya. Setiap firman yang ditabur itu akan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada Darmawan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa kita, tapi semua karena Tuhan. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan firman pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang sangat baik buat kita semua, yang akan menguatkan kita semua, supaya kita semakin mau melekat lagi di dalam Tuhan. Kita nggak berjalan sendiri, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan pada sore hari ini, tinggal di dalam Yesus. Nah, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, ayat yang saya rasa udah gak asing lagi buat kita. Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-5 dan 6. Puji Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Udah ketemu, amin? Kita baca sama-sama ya ayat 5 dan 6-nya. Baca dengan lantang karena ini firman Tuhan. Biar bergema dalam hidup kita, bergema di dalam hati kita. Ya, kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 5 dan 6. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat Yohanes pasal 15, ini menjadi salah satu dari 7 perkataan Yesus tentang dirinya. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan pada waktu itu dikatakan murid-muridnya digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat 5, Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, hanya huruf besar di situ berarti tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu bahwa ketika kita mau berbuah sebagai orang-orang percaya, syarat yang pertama adalah harus tinggal di dalam Kristus. Wajib. Karena apa? Kita ini diibaratkan, kita ini digambarkan sebagai ranting. Yang namanya ranting itu nggak punya suplai makanan. Nggak bisa mensuplai makanannya sendiri. Dia butuh suplai makanan daripada sumbernya. Dan sumbernya di sini siapa dikatakan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Ketika tinggal di dalam Tuhan maka dikatakan akan berbuah banyak. Tapi sebaliknya di ayat 6 kita lihat, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, perhatikan ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Bukan kering aja, tapi apa? Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kekristenan atau orang-orang Kristen yang tidak tinggal di dalam Kristus, mereka akan menjadi kering. Nah, perlu kita ketahui begini, ranting itu lemah. Kalau kita lihat ranting itu kan gampang ya patah gitu, lemah, sangat lemah. Maka dari itu ranting itu harus menempel kepada sumbernya. Dalam hal ini menempel kepada pokok anggur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita yang diibaratkan sebagai ranting ini, kalau tidak menempel kepada sumber, kepada Kristus, kita ini gak bisa apa-apa. Amin. Kita ini bukan siapa-siapa. Sekalipun mungkin kau punya gelar S1, S2, S3, dan S berikutnya. Tapi kalau tidak tinggal melekat di dalam Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Jangan merasa diri sok hebat, apalagi sombong. Apalagi merasa begini. Semua ini karena saya bisa nih melakukan ini. Bisnis saya berhasil, wah ini saya berhasil. Luar biasa semua, merasa sombong, merasa diri bisa. Jangan lupa kita cuma ranting, gak bisa menghasilkan sesuatu, butuh sumbernya, amin. Jangan merasa sombong, jangan merasa diri kita pintar, jangan merasa diri kita bisa. Tahu ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Bukan semakin isi semakin membusungkan dada, semakin tegak, enggak. Tetapi semakin berisi semakin merunduk. Karena apa? Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini ranting yang lemah. Amin. Butuh asupan gizi, butuh suplai makanan, butuh firman Tuhan setiap hari. Dan sumbernya siapa? Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Amin. Ranting itu juga harus terus merambat. Artinya apa? Ada pertumbuhan. Gak bisa gak bertumbuh, dia harus merambat. Pokok anggur itu, pohon anggur itu bukan tumbuh ke atas, tapi dia merambat modelnya. Nah, jadi ada tiang-tiang begitu, kurang lebih dia merambat. Nah, dia harus terus merambat supaya apa? Dia berbuah. Kalau kita sudah berbuah, kita sudah diberkati oleh Tuhan, mari bagikan berkat itu juga kepada orang lain. Ingat, berkat itu tidak selalu berbicara tentang materi. Mungkin berkat dari perkataanmu yang menyemangati orang, ya kan? Mendorong orang lagi semakin semangat. Mungkin berkat melalui kepintaranmu, berkat melalui tenagamu, apa yang kau bisa kerjakan semua. Sebagai bukti kalau kita berbuah di dalam Tuhan. Dan bagikanlah itu dengan cuma-cuma, karena apa? Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Bagikan, terutama dalam pekerjaan kita melayani Tuhan. Apa yang kau bisa untuk melayani Tuhan? Dan jangan sampai kita di gereja jadi orang pengangguran. Kalau orang pengangguran biasanya suka banyak komplain. Jangan nganggur, amin. Semua harus terlibat pelayanan. Sekecil apapun yang kau bisa kerjakan, mari layani Tuhan. Supaya apa? Engkau semakin banyak berbuah lebat, berbuah lagi. Kita harus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, harus bertumbuh. Kemarin waktu ibadah di youth, saya sempat bilang begini. Ada dua permasalahan di dalam kekristenan kita. Satu, masalah karena tidak bertumbuh. Dua, masalah karena kita bertumbuh. Jadi bertumbuh atau tidak bertumbuh selalu ada masalah. Kalau nggak bertumbuh, imannya menjadi kering, imannya menjadi kerdil, sama seperti pohon bonsai. Tahu pohon bonsai? Mau disiram kayak gimana pun tetap ukurannya kerdil. Betul? Nah, tapi masalah yang satu lagi, karena apa? Kekristenan kita mau bertumbuh. Terkadang ada masalah, ada proses, ada pergesekan yang harus dilewati. Tapi apa? Kita bertumbuh, kita akhirnya akan berbuah. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur. Amin. Kita ini ibarat ranting, kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Nah, setelah melekat dia akan merambat dan setelah itu baru bisa berbuah. Dan berbuah itu bukan karena hasil si ranting, tetapi hasil daripada sumber yang memberikan suplai makanan yang cukup kepada ranting-ranting itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini di ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, kata tinggal di dalam bahasa aslinya itu artinya kurang lebih begini, tidak kemana-mana. Di situ aja nggak akan kemana-mana. Itu tinggal, menetap. Makanya ada moto, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan gantikan dengan yang lain. Apapun alasannya,
Apapun gemilau di luar dunia sana yang menawarkan kita untuk berpindah, jangan pindah. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Kita mau tinggal, kita mau netap, kita nggak berpindah. Amin. Makanya ada orang yang suka berpindah-pindah ibadah ke satu gereja ini, ke gereja ini, ke gereja ini. Ya kalau sama seperti ibarat tanaman deh, dicabut, pindah, cabut, pindah, cabut, pindah. Bukan bertumbuh, tapi mati. Makanya dikatakan, jelas firman Tuhan katakan harus tinggal, jangan kemana-mana. Supaya apa? Mendapat asupan suplai makanan yang cukup daripada sumbernya. Sumber kita ini sumber yang bisa diandalkan Bapak Ibu Saudara, amin. Bukan sumber yang kaleng-kaleng, bukan sumber yang tidak dipercaya. Sumber yang benar-benar dipercayai sebab janjinya iya dan amin dalam hidup kita. Itu. Kalau kita udah tahu Yesus sehebat itu, ya ayo mari kita melekat di dalam Tuhan. Mari kita menempel lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, kemudian setelah tinggal dikatakan di situ barulah kamu berbuah banyak. Berbuah itu artinya kita berguna, kita menjadi berkat bagi orang lain. Selain buah untuk diri kita sendiri, ya kan, buah karakter kita dilubahkan, kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita, tetapi kita pun juga menjadi berkat buat orang lain. Kehadiran kita ini harus bisa menyegarkan orang lain, menginspirasi orang lain, mendorong orang lain untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan. Jangan bawa orang semakin jauh dari Tuhan. Wah, itu yang bahaya. Itu bukan ranting yang bertumbuh, entah ranting dari mana. Tapi kalau kita ranting yang dicangkokkan di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, pasti kita akan membuat orang lain, membawa jiwa-jiwa lain semakin mengenal kepada Tuhan. Supaya terbukti kita bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi, berbuah itu adalah pekerjaan dari pokok anggur tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, gimana caranya kita tahu apakah kita ini sudah benar-benar tinggal di dalam Yesus? Atau kita sebagai ranting-ranting ini sudah melekat terhadap pokok anggurnya? Gimana caranya kita tahu? Ada 4 hal yang menjadi tolak ukur atau ada 4 hal yang menjadi kita untuk mengecek apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan atau belum. Yang pertama, perhatikan bagaimana kehidupan doa kita. Amin. Ada yang bilang doa itu sebagai nafas kehidupan. Doa itu sebagai tempat berkeluh kesah, tempat curhat. Iya, betul. Tapi saat kita berdoa kepada Tuhan, artinya apa? Membuktikan bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa sendiri. Artinya apa? Kita mendeklarasikan sama Tuhan seperti ini. Tuhan, karena saya nggak mampu, saya lemah, saya nggak bisa apa-apa tanpamu, saya mau berdoa Tuhan. Kita ini orang-orang yang lemah, nggak bisa tanpa berdoa. Doa itu sama seperti nafas. Nggak mungkin kan nafas seminggu sekali. Ada yang nafasnya seminggu sekali. Nggak mungkin kan, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita harus bernafas. Doa itu menjadi sesuatu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kerohanian kita. Harus menjadi modal yang utama dalam kehidupan kerohanian kita. Supaya apa? Kita tahu kita bergantung kepada Tuhan. Dan saat kita bergantung kepada Tuhan, artinya apa? Kita sedang tinggal di dalam Tuhan. Kita sedang melekat kepada pokok anggur itu. Enggak sendiri. Karena apa? Kita lemah, jujur aja kita lemah. Mau mengandalkan siapa sekarang? Mengandalkan manusia bisa kecewa. Mengandalkan harta benda seberapa banyak sih? Ayo, apa yang mau diandalkan dalam hidup kita? Cuman satu yang kita bisa andalkan, hanya bisa mengandalkan Tuhan melalui doa kita. Amin. Nggak bisa mengandalkan yang lain. Jangan andalkan yang lain. Nah, kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Makanya banyak orang di luar sana, saya bilang di luar sana, banyak yang gampang stres, gampang loyo, gampang jatuh, apalagi gampang depresi. Wah, kurung kamar, saya nggak mau keluar kamar, saya pusing. Stres. Karena apa? Tidak berdoa, tidak mengandalkan Tuhan. Yang diandalkan apa? Kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri. Manusia terbatas, ini pikiran kita ini terbatas, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terbatas. Tapi melalui doa, kita mendeklarasikan bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan seutuhnya dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi saat ada masalah kita berdoa, ya kan?
Saat ada tantangan pergumulan kita pun harus berdoa. Saat bersuka cita pun kita tetap harus berdoa. Saat mungkin kantaumu, rezekimu lagi banyak, tetap harus berdoa kepada Tuhan. Apapun keadaannya, berdoa kepada Tuhan. Amin. Sebagai bukti apa? Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan seutuhnya. Jangan lupa doakan juga negara kita, keluarga kita, orang tua kita, gembala kita, gereja kita. Jangan lupa didoakan. Doa pribadimu, jangan lupa setiap pagi bangun melek mata, berdoa, berterima kasih, mengucap syukur. Jam 9 malam jangan lupa berdoa sama-sama. Ya kan berdoa. Jangan capek berdoa. Makanya ada istilah dibilang PUSH. P-U-S-H. Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi gimana? Berdoa lagi. Kalau belum terjadi gimana? Berdoa lagi. Jangan lemah, jangan capek berdoa. Jawabannya gimana kalau begitu? Jawaban Tuhan ada 3. Ada bisa iya, dikabulkan, bisa tidak dikabulkan, atau yang ketiga tunggu. Nah, itu kedaulatannya Tuhan. Yang penting apa? Kita berdoa, kita minta. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Sebagai apa? Bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita gak bisa sendiri. Kadang secara badan mungkin kita bisa lelah, betul ya. Apalagi yang kerja dari pagi sampai sore, kerja bangun pagi, semua bisa lelah, bisa capek. Tetapi satu hal, kalau kita tahu bahwa saat kita berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan, artinya kita sedang menanti-nantikan kekuatan yang baru itu. Kita buka deh di Yesaya, ayat yang sudah sering kita baca. Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan lewat apa? Lewat doa kita. Lewat doa kita. Menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau kita mau gali lebih dalam ayat ini, menanti-nantikan Tuhan tuh sama dengan begini. Kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, menjadi satu, melebur dengan Tuhan. Amin. Kita melebur dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan, artinya sama seperti tadi melekat, kita menjadi satu dengan Tuhan. Itu. Saat kita berdoa, kita menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Mari terus berdoa, terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bangunlah mesbah doamu. Amin. Bangun mesbah doamu. Yang keluarga bangun mesbah doamu. Yang anak-anak muda bangun mesbah doamu. Sekalipun kau sendiri mungkin di rumahmu ada yang belum percaya dengan Tuhan, bangun mesbah doamu. Tuhan gak pernah tutup mata. Itu yang pertama. Melalui doa kita bisa mengukur apakah kita sudah tinggal dalam Tuhan atau belum. Yang kedua, perhatikanlah apakah masih ada kesetiaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, ini yang penting. Jangan cuma doa, tapi kita harus ada rasa kesetiaan dan taat terhadap firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 19. Yesaya pasal pertama ayat 19 dikatakan begini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Menurut dulu, taat dulu, dan dengar dulu, baru kamu makan hasil yang baik. Amin. Jika seseorang melekat tinggal dengan Tuhan, pasti mereka akan mudah setia dan taat dengan firman Tuhan. Amin. Gerceplah istilahnya, firman Tuhan katakan ini, mereka langsung, oh ya saya harus kerjakan, saya harus lakukan. Itu. Sebagai bukti apa? Kita tinggal melekat di dalam Tuhan. Amin. Ayo setia baca Alkitab, setia saat teduhnya, setia merenungkan firman Tuhannya. Kalau doa tadi nafas, firman Tuhan ini ibaratnya tuh sama seperti makanannya, gizinya yang harus masuk. Sama seperti mata uang kan, mata uang logam kan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, bagi orang yang mau tinggal di dalam Tuhan mudah untuk setia dan taat. Sekalipun taat itu kadang pahit, nggak enak kan suruh taat ya. Wah disuruh taat ini, taat itu pahit kadang. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, buahnya manis. Amin. Ketaatan memang pahit, tapi buahnya manis. Ujungnya manis.
Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Kita lihat lagi di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama dan ayat kedua. Dikatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab sendiri boleh catat, tulis tanggal hari ini silakan. Pada hari ini maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Kata mendengarkan sini tulis 2 kali, artinya sangat penting buat kehidupan kita. Dengar firman Tuhan. Gimana kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau taat tanpa kita mendengarkan firman Tuhan. Kita gak pernah buka Alkitab ini, jangan sampai begini. Jangan sampai kita bilang, Tuhan gak pernah tolong saya, Tuhan gak pernah ada di hidup saya. Sementara Alkitab gak pernah dibuka, kita gak pernah berdoa. Jangan sampai. Firman Tuhan jelas katakan mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, maka apa? Engkau akan diangkat di atas segala bangsa. Segala bangsa di bumi ada berkat yang spesial. Ketaatan itu sifatnya segera, jangan ditunda-tunda. Amin. Kalau firman Tuhan sudah sampai kepada kita hari ini apa nih? Remanya apa nih? Ayo segera lakukan. Firman Tuhan katakan mengampuni, ayo cepat ampuni. Firman Tuhan katakan memberi, ayo segera memberi. Firman Tuhan katakan kerjakan pelayananmu, ayo cepat kerjakan pelayananmu. Jangan ditunda, kalau udah ditunda udah beda cerita lagi tuh nanti. Amin. Taat, itu taat, gercep, gerak cepat. Tuhan mau kita gerak cepat karena pergerakan Tuhan semakin lama semakin cepat. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pergerakan Tuhan ini semakin lama semakin cepat. Yang nggak mau berlari ketinggalan. Itu yang kedua. Jadi kita untuk melihat apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan atau belum. Yang kedua adalah bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita terhadap firman Tuhan masih ada nggak dalam hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita tahu apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan atau belum, sudah melekat di dalam Tuhan atau belum. Yang ketiga, perhatikanlah apakah masih ada ketekunan menantikan janji Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat 12. Mari kita buka. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama deh ya. Ayat ini ya. Udah ketemu, amin. Ya, Yakobus pasal pertama ayat 12. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Syaratnya tahan uji, menantikan janji Tuhan itu ada proses yang harus kita lewati. Amin. Kita harus tekun. Makanya kalau kita balik ke dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan bahwa kamu memang sudah bersih, dibersihkan. Yang namanya pohon anggur itu dibersihkan bukan dengan tisu dilap, dengan kain lap dilap, enggak. Dengan apa? Digunting, dibersihkan. Sakit enggak? Sakit. Tapi supaya apa? Supaya bersih. Karena apa? Kita mau menantikan janjinya Tuhan, amin. Janji Tuhan loh. Kita aja kalau manusia janji sama kita, kita tunggu-tunggu. Benar enggak? Manusia yang janji aja kita tunggu-tunggu. Loh kok janji Tuhan enggak pernah ditungguin? Mari menantikan janji Tuhan supaya apa? Kita semakin tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ada 33.000 janji Tuhan kurang lebih di dalam Alkitab ini yang akan Tuhan bisa genapi satu persatu dalam kehidupan kita. Asal apa? Kita mau tekun menantikan janji Tuhan. Kita mau lewati proses-proses kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Saya mau katakan begini. Lewatilah proses tanpa protes supaya ada progres. Lewati proses tanpa protes, jangan protes supaya apa? Ada progres. Yang namanya progres itu grafiknya selalu naik. Sekalipun kadang naiknya itu ada turun tapi tetap naik ke atas, bukannya semakin turun ke bawah, enggak. Walaupun kadang naik turun tapi terus meningkat ke atas. Itu progres. Yang namanya menantikan janji Tuhan itu bukan janji yang abal-abal. Makanya kita harus tekun menantikannya, amin. Kita harus tekun. Tekun nantikan janji Tuhan. Supaya apa? Dengan kita tekun menantikan janji Tuhan, kita ini hidup melekat dengan Tuhan. Kita hidup dengan sumber kita nggak usah takut kekurangan.
Jangan terlalu khawatir akan hidup ini. Tuhan bisa supply berkat-berkat atas kehidupan kita. Yang penting apa? Ayo tekun menantikan janjinya Tuhan. Terkadang proses itu membuat hati kita diremukkan. Bener nggak? Proses yang kita alami terkadang membuat hati kita nih diremukin. Wah, zona nyaman kita diobrak-abrik deh. Itu bahasa gampangnya. Zona nyaman kita diobrak-abrik sama Tuhan. Diremukkan hati kita seremuk-remuknya. Dibentuk sesuai apa yang Tuhan mau. Dilembutkan seperti apa yang Tuhan mau. Sampai apa? Sampai Tuhan melihat hati ini siap menjadi wadah untuk menerima janji Tuhan itu. Amin. Kadang memang untuk menerima janji Tuhan memang kadang harus diobrak-abrik Bapak Ibu Saudara. Pola pikir kita, ego kita. Wah, apalagi kalau udah ngomong ego. Maunya semua serba simpel, serba cepat, serba instan. Ingat, seinstan-instannya mie instan butuh waktu untuk memasak mie instan. Haleluya. Nggak cepet, nggak ada yang instan. Butuh ketekunan. Maka dari itu lewati proses tanpa protes supaya ada progres. Jangan cepat mundur, jangan cepat kecewa, jangan cepat lemah. Amin. Saat melewati proses itu karena apa? Kita bersandar dengan Tuhan. Karena apa? Kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Kita masih ada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kita nggak sendiri. Amin. Amin. Nantikan janji Tuhan supaya apa? Sebagai bukti kita nih melekat, kita nih tinggal di dalam Tuhan. Kita nggak sendiri, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup untuk menepati. Amin. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama bagaimana kehidupan doa, yang kedua bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita terhadap firman, terhadap janji-janji Tuhan. Yang ketiga bagaimana kita tekun menantikannya. Yang keempat, apa yang menjadi tolak ukurnya supaya kita tahu bahwa kita ini tinggal di dalam Tuhan. Yang keempat, perhatikanlah apakah masih ada kasih di dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Mari kita buka. 1 Yohanes 4 ayat 16. Nah, kalau baca kitab 1 Yohanes ini tentang kasih ini sangat banyak Bapak Ibu Saudara, baca deh, bagus banget. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi kita dulu nih, kita sudah mengenal dan percaya kasih Allah kepada kita. Kenapa? Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sama seperti ayat yang Yohanes 15 tadi katakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Karena apa? Ada kasih. Mari jangan tinggalkan kasih kita, jangan tinggalkan kasih mula-mula kita, cinta kita kepada Tuhan. Amin. Coba kalau kita flashback lagi ya, kita flashback sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana awal mula pertama kali kita kenal dengan Tuhan. Wah, cintanya kita, pelayanan kita, wah semangat berkobar-kobar, hujan badai segala macam tetap datang ke gereja. Kasih mula-mula. Tapi berjalannya waktu, apakah masih kasih mula-mula itu berkobar dalam hidup kita? Hujan sedikit, hujan. Nggak usah deh, masih ada online kok. Jangan buat alasan di dalam Tuhan. Semakin banyak alasan di dalam Tuhan, kita akan keluar dengan sendirinya daripada pokok anggur itu. Kita nggak akan bisa berbuah tanpa pokok anggur, tanpa melekat kepada Tuhan. Tetaplah berada di dalam kasih, artinya apa? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak dapat berbuah tanpa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita nggak mungkin kita bisa bilang begini, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi apa? Saudara kita dimaki-maki. Orang sekitar kita dimaki-maki mulu, ngoceh mulu, maki-maki terus. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengasihi, kita nggak bisa bilang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Kasih itu salib, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Itu salib sempurna. Kasih itu sempurna. Maka dari itu, ayo pastikan kasih itu masih ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 4 hal ini saja yang kita belajar sore hari ini. Supaya apa? Kita bisa berbuah banyak, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, mari perhatikan bagaimana kehidupan doa kita. Mari yang doa-doanya mungkin lemes-lemes, ayo mari bangun lagi doanya. Amin. Bangun mesbah doamu, bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Yang kedua, mari semakin setia dan taat kepada firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan, apa yang menjadi rema dalam hidup kita segera kerjakan.
Mumpung besi masih panas tuh istilahnya tuh. Besi masih panas gampang dibengkokin. Nah sama seperti itu. Ketika firman Tuhan masih menggebu-gebu menyala, apa yang kita dapat rema itu cepat kerjakan sebelum menjadi keras lagi. Yang ketiga, ayo tekun menantikan janji Tuhan. Amin. Sekalipun ada proses yang harus kita lewati, mungkin jatuh bangun. Tapi ayo tekun menantikan janji Tuhan. Yang keempat, jangan sampai kasih kita menjadi pudar. Terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Kalau 4 hal ini sudah ada di dalam kehidupan kita, puji Tuhan kita akan berbuah lebat. Kita akan menjadi berkat dan pada akhirnya apa? Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tapi kalau belum, mari bangkit lagi. Amin. Bangkit, bangun, ayo. Yang jatuh bangun lagi. Yang lemah, ayo bangun lagi. Kobarkan semangatmu, bakar lagi rohmu di dalam Tuhan. Tuhan punya kesempatan lagi. Anugerah Tuhan selalu terbuka bagi kita. Sebab apa? Kerinduan Tuhan adalah semua anak-anaknya, semua orang-orang percaya melekat tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari semangat lagi. Mari semakin intim lagi dengan Tuhan. Supaya apa? Kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa sendiri Tuhan. Kami tidak mau sombong Tuhan. Tanpamu kami bukan siapa-siapa dan tanpamu kami bukan apa-apa Tuhan. Sehebat-hebatnya di dunia ini kami ini Tuhan. Tanpamu kami nol Tuhan. Kami butuh tinggal melekat di dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih merasa bisa sendiri berjalan tanpa melekat bersama dengan Engkau. Tanpa tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, melalui firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami mau tinggal intim, tinggal lagi, lebih dalam lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus bangun kehidupan doa kami. Kehidupan pujian penyembahan kami, mesbah doa kami Tuhan. Kami mau bangun lagi Tuhan. Dan ketaatan kami kepada firman-Mu, kami mau bangun lagi Tuhan. Dan kesabaran kami Tuhan menantikan janji-Mu Tuhan, kami mau bangun lagi Tuhan. Terlebih Tuhan, kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama Tuhan. Kami mau bangkitkan kembali Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Dan ketika kami berbuah Tuhan, keuntungan ini bukan untuk kami pribadi Tuhan, tetapi untuk dikecap oleh banyak orang ya Tuhan. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Biar kami mau terus menggenapi kehidupan kami Tuhan. Menggenapi rencana-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu ketika kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan ref lagu ini, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersama kami Tuhan, bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku. Kau di dalam kami Tuhan. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam rencana
Engkau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu. Mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hidupku murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebab Engkau bersama dengan kami. Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tanda mujizat sudah melekat dengan Tuhan? Apakah kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Saudara, Tuhan punya keinginan besar. Gereja Tuhan itu harus berbuah. Tuhan punya keinginan yang besar sekali. Gereja Tuhan itu harus berbuah. Berbuah atau tidak berbuah, saudara-saudara ingat itu. Tuhan tidak rugi. Yang rugi kita, saudara. Tuhan tidak rugi, tapi yang rugi kita. Kita tidak alami berkat-berkat Tuhan. Kita tidak alami kedahsyatan Tuhan. Tuhan sudah sediakan buat gerejanya, tetapi gerejanya tidak menerima. Karena apa, saudara-saudara? Tidak melekat kepada Tuhan. Luar biasa. Tuhan ingatkan kepada kita semua. Mari kita melekat kepada Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Maka hal yang luar biasa, buah itu juga akan kita nikmati, saudara. Mari hidup ini dengan segera menggenapi firman Tuhan. Haleluya, yuk kita nyanyi sama-sama. Hidupku ini Tuhan, hidupku ini Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan. Yesus Tuhan menggenapi, haleluya, tanda-tanda mujizat sedang mendekat kepada kita. Di saat Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Tanda-tanda mujizat mendekat kepada kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
hidupku Tuhan mau membuktikan bahwa Engkau yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Lewat hidup kami Tuhan, kami mau membuktikan bahwa Engkau luar biasa. Lewat kehidupan kami Tuhan, kami ingin membuktikan bahwa Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya. Lawatan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Roh Kudus menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja dalam setiap hatimu masing-masing saat ini. Buka hatimu. Beri gerakan, beri gerakan. Beri gerakan. Tuhan sedang bekerja, kau buka hati. Terima Tuhan. Maka hal yang dahsyat. Hal yang dahsyat. Tanda-tanda mujizat sedang mendekat kepada kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pasti Tuhan, ini kebutuhan kami. Engkau tahu keadaan umat-Mu Tuhan. Engkau sedang mengenyangkan kami. Engkau sedang memuaskan kami. Untuk kami menjadi gereja. Gereja yang berbuah di dalam Engkau. Terima kasih. Tuhan tetap tolong kami. Roh Kudus, bantu kami. Untuk kami tetap berjalan di dalam Engkau. Ada banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Ada banyak masalah-masalah yang seringkali keluar, yang sedang mengejar kehidupan kami untuk membatalkan Tuhan. Untuk membatalkan kedekatan kami kepada Engkau. Saat ini Tuhan kami mohon. Ada kekuatan dahsyat yang terus melekat kepada kami. Dan kami akan keluar menjadi seorang pemenang Tuhan. Kami akan keluar menjadi seorang pemenang. Haleluya, haleluya. Yang lemah Tuhan Engkau sudah kuatkan. Yang susah Engkau sudah hiburkan Tuhan. Yang hidup tertekan Tuhan Engkau sudah lepaskan saat ini. Bahkan yang dalam keadaan sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan iblis yang menggagalkan berkat Tuhan diputuskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkat Tuhan yang luar biasa sudah menjadi bagian kami semua yang ada di ruangan ini Tuhan. Baik dari anak-anak kecil, para remaja, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, semua Tuhan kami alami berkat yang sama. Berkat yang sama, yang sesuai kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih. Berkati rumah tangga jemaat Tuhan. Berkati usaha mata pencarian jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati semua yang dikerjakan, yang di dalam Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya saat ini kami mendengar firman-Mu. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami mau tetap setia menunggu janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu pasti iya. Janji-Mu pasti iya. Dan janji-Mu pasti akan kami raih Tuhan. Terima kasih. Terus kuatkan kami. Terus kuatkan kami. Segala kuasa-kuasa gelap, setan, iblis yang seringkali mendekat mengganggu kami Tuhan. Itu semua kami usir dalam nama Yesus. Kami menang bersama dengan Engkau. Terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih suara Tuhan sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Tuhan ingin kita tetap setia. Tuhan ingin kita tetap tekun saudara. Tuhan ingin kita tetap melekat kepada Tuhan. Hari-hari sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Mari isi hari-hari ini dengan hidup yang menggenapi firman.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya mengundang pelayan kolektan untuk maju. Tuhan Yesus, saatnya kami ingin membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Dan apa yang dibawa, yang dikumpulkan, yang diserahkan, yang dikorbankan, Tuhan pakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat bangsa kami. Biarlah bangsa Indonesia dianugerahi dengan keselamatan. Negeri kami dianugerahi dengan keamanan Tuhan. Dan Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin kami. Dari pimpinan pusat Bapak Presiden sampai pimpinan ke daerah-daerah yang ada. Secara khusus Tuhan, pimpinan yang ada di lingkungan kami, di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang takut Tuhan, menjalankan tugas bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi mereka menjalankan tugas-tugas mereka untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan di sana, ada umat-umat Tuhan di sana. Tuhan, Engkau lawat mereka sebagaimana Tuhan melawat di tempat ini. Haleluya, kami percaya lawatan Tuhan yang dahsyat akan memberkati secara khusus buat gerejamu di tempat ini. Haleluya, umat-umat Tuhan dimerdekakan, umat-umat Tuhan menjadi kuat. Umat-umat Tuhan menjadi kuat di dalam Engkau. Dan kami menjadi gereja yang melekat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kami mau melihat janji-Mu. Kami mau meraih janji-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Dan semua yang sudah beribadah, kami sudah melayani Engkau dengan pujian dan penyembahan. Kami tahu Tuhan itu sudah naik menjadi dupa yang harum dan menyenangkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami, biarlah Tuhan setiap perjalanannya kemanapun kaki melangkah, biarlah setiap tanah yang diinjak tidak membawakan bahaya, tetapi boleh mendatangkan berkat Tuhan. Dan orang-orang yang dikunjungi boleh mendapat berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, persembahan umat-Mu yang mereka bawa karena cinta Tuhan. Engkau berkati dan balas yang memberikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan berkati, pelayanan-pelayanan ibadah Tuhan berkati. Biar Tuhan Yesus tempat ini boleh dipakai untuk kami memuliakan Engkau.
Tempat ini dipakai untuk boleh membesarkan nama-Mu Tuhan. Pakai kami juga untuk bekerja di ladang Tuhan. Memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Menjadi alat-alat Tuhan. Memperbanyak jiwa-jiwa di tempat ini. Mendatangkan jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Nah, kami boleh bersama-sama menjadi keluarga Allah. Keluarga yang berbahagia. Menerima berkat Tuhan yang dahsyat. Sebab itu pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Dan semua yang sudah bekerja. Kami tahu Tuhan tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Engkau peduli kepada mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sehingga akhirnya pada sore hari ini. Kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Dan jemaat-jemaat akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi perjalanan mereka. Jaga langkah kaki mereka, baik yang berjalan kaki berkendaraan, tibakan dengan selamat. Dan membawa berkat kepada rumah tangga masing-masing. Tuhan akan beserta kami semua, sepanjang minggu ini Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Nah, apa yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan yang akan memberkati. Puji nama Tuhan. Dan sekarang saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mengarahkan wajahnya kepada kita semua. Dan akhirnya, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus. Dari saat ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di hari-hari ibadah mendatang. Puji Tuhan.